Oh, Hai guys, hari ini halo. kedatangan sepuh trail. Oh, tidak, saya masih newbie. Nama gue Mike, biasa panggil Michael. Gue bikin konten apapun tentang olahraga dan karena gue lagi aktif di dunia trail, jadi gue mau ngomongin trail running bersama salah satu orang yang cukup senior di trail running. Kakak boleh kenalan namanya siapa? Halo, nama saya Elo, baru banget sih di trail, baru mulai, Nah ini kalau ajarin misalnya saya suhu. ini kalau di Instagramnya namanya di IG Elo Zahra, aktif banget di thread. Hola Elo, nama nickname-nya Elo Zahra. Oh iya, Elo Zahra, Hola Elo. Ya, Aktif banget bikin konten tentang sports, apapun itu di sekarang lagi aktif di Hyrox, di Threads, di Instagram juga. Kak, jadi udah mulai trail dari tahun berapa, Kak? 2000, sebenarnya udah join tuh 2013-14, tapi benar-benar mulai rutin trail tuh 2016 tuh. Terus sebelumnya emang udah rajin olahraga Sebelumnya atau sih, waktu kuliah tuh aku sibuknya lebih ke main, indoor atau outdoor hoki. Heeh. Nah begitu lulus, aku coba lari karena lagi itu kan indoor runners tuh mulai kebentuk, akhirnya nyobain terus ikutan race-race kecil, ketagihan, terus udah deh, road running dulu aja. Bosen road, ada Seru. namanya trail kita cobain, gitu. Event pertama Kylo apa di Indonesia? Ada namanya Jakarta Hope apa Cancer Run gitu. Heeh. Itu yang ngadain Hotel Four Seasons kalau nggak salah. Jadi itu untuk breast cancer awareness. Jadi lagi itu lari 5 kilo, terus sama tim hoki aku lari diajakin, tapi karena nggak tahu kalau lari itu harus ngikutin rute, tapi baru sampai itu ngerasa udah capek potong jalan. Terus dapat medali dan dapat nasi kotak, udah ya seneng. Oke, berarti Kylo emang dari backgroundnya udah suka olahraga, sekarang lagi aktif trail dan juga high rocks nih. Udah pernah kita ketemu pertama kali buat background, gua ketemu Kylo pertama kali itu di Chamonix di Prancis. Tuh. Kylo itu mau ikut UTMB tapi kategorinya CCC, itu kategori yang 100 100 kilo. 100 km. Izinnya berapa, Kak? 6.000 sekian. Heeh. Nah, terus si Kylo ini adalah UTMB kedua dia di tahun ini karena dia udah pernah ngelakuin di tahun 2023 tapi dia DNF. Boleh diceritain Kak? Jadi 2023 sama 2019 juga boleh yang itu cerita itunya. Oh ya, jadi sebenarnya kan kalau begitu terjun di trail pasti punya goals kan pengen UTMB. Yes. Akhirnya udah mulai rutin terus udah pertama kali kan kalau di sistem yang dulu kalau kita apply 3 tahun berturut-turut di tahun ketiga akan auto join. Nah dulu tuh keterimanya 2019 tapi ternyata COVID. Padahal kita udah bayar uang pendaftarannya segala macam tapi yang namanya COVID ya semuanya stop, cancel. Akhirnya dikasih waktu kita boleh pakai lagi 3 tahun setelah 2019. I see. Akhirnya mutusin 2023 karena itu udah tahun terakhirnya, kalau nggak hangus, udah akhirnya 2023 kita coba 100 kilo CCC. Oh, berarti konsepnya itu buat kalian yang nggak tahu, UTMB itu adalah salah satu trail running event yang terbesar ya kalau bisa bilang. Kalau Indonesia bilangnya apa kan? Naik hajinya anak trail. anak trail. Nah, zaman dulu ternyata nggak seribet sekarang karena sekarang kan harus ikut event by UTMB, habis itu load race, by stone gitu-gitu. ngumpulin stones. Ya, kalian kalau yang tahu UTMB pasti harus ikut event-event UTMB lainnya dulu, ngumpulin stones baru bisa dapat harus bisa ikut lottery baru bisa dapat tiket ke UTMB. Kalau dulu kalau beruntung. Nah, kalau Kylo tuh karena zaman dulu belum ada UTMB World Series, Kylo tuh daftar 3 kali kan berarti yang kedua 3 kali baru dapat. Sesuai dengan kategorinya, misalkan ada minimalnya kadang 5 poin atau 4 poin. Nah, kalau 100 itu kan minimal 4 poin. Nah, udah pokoknya selama setahun itu maintain di 4 poin, pokoknya daftar terus. Pokoknya 2 tahun daftar, 3 tahun ketiga udah pasti auto dapat. Gitu. Jadi kayak latihannya masih dapat kan harusnya. Tuh. Terus perbedaan apa yang paling jauh sih trail event di Eropa, di Prancis kan ini ngelilingin banyak negara nih UTMB. Perbedaannya apa Kak sama trail run di Indo?
Yang Kalau pas dari segi race ya? di segi race, itu megah banget kan. Wah tuh ramai banget kayak nggak pernah ada event trail segede gitu di Indonesia. Kayak 2.000 orang, CCC tuh 3.000 2.000 orang kan kalau nggak salah pesertanya. Itu belum pernah di Indonesia ada kayak gitu. Semua negara datang, terus juga eh, dan itu yang serunya lagi di Chamonix itu selama seminggu itu festif banget Iya, dan isinya bener. orang-orang yang suka lari dan suka outdoor semuanya ngumpul di situ semua. Jadi kita nggak pernah namanya saltum. Jadi ya pakai baju lari dan sepatu lari itu udah ya itu dunianya itu seru banget kayak orang-orang yang passionnya sama ada di Chamonix semua gitu. Kayak suka outdoor, suka gunung atau Mhm, enggak mhm. suka trail running di situ. Jadi kayak berasa pulang kampung jadi kalau ke Chamonix. Terus ya yang pasti yang beda juga US-nya. Heeh, Makanannya kan karena di negara Prancis, Italia segala macam mhm, pasti US-nya kebanyakan keju-kejuan mhm. segitu-gitu. Kalau kita kan Makanan. ada nasi, sop-sopan, nah gitu kayak kalau pas lagi lari di US kayak takut salah makan malah Iya, jadinya takutnya kenapa-napa kan sama iya, perut. Terus gitu sih sama volunteer-nya nice banget sih, iya. baik-baik terus juga rame, bahkan kayak setiap US tuh selalu penuh dan bahkan yang aku suka waktu 2023 ketika tengah malam jam 10 malam masuk ke daerah Swiss ada satu keluarga Heeh, mereka cheering gitu, "Ale heeh. ale ale," terus Iya, kayak, oh aku nanya kan, "Oh kalian, ada keluarga yang lagi lari?" "Oh enggak cuma nonton aja." Terus, lewatin lagi, ketemu mereka lagi, bener, bener. mereka cheering lagi kayak satu keluarga, ya Heeh. emang mereka suportif banget kayak mereka seneng kalau daerahnya Mhm, didatengin mhm, mhm, pengunjung gitu mhm. dan kayak Heeh. terharu. Iya, tapi bener guys pas di UTMB itu bener-bener kayak Disneyland-nya Iya bener. anak trail lah. Jadi kayak kalian ketemu banyak teman-teman baru, komunitas trail run dari negara-negara lain, semua Betul. negara tuh semua ngumpul di Chamonix, salah satu kota di Prancis. Terus banyak juga toko-toko, semua semua trail ya, Iya, apapun itu outdoor brand-brand brand. brand-brand outdoor yang terkenal semua dari Iya, sampai yang merek-merek yang masih ini ya Kak, kayak heeh, masih yang kurang terkenal tuh mhm. ada semua bener-bener jadi kalian bisa kayak bisa ikut, shakeout Shakeout-nya banyak run, banget, community run juga gitu-gitu banyak banyak event-nya, banyak kayak giveaway gitu. Terus juga iya, volunteer-nya banyak banget karena ini event tiap kategorinya banyak jadi bener-bener volunteer itu mhm. bisa bisa ratusan ratusan orang jadi bener-bener support. Terus juga setiap race emang kalau di Prancis tuh dan di Eropa, apa, penonton dan tetangga sekitar tuh Iya, support ya. Ya jadi pemukiman tuh semuanya ikutan support gitu, ikutan heboh. Padahal heboh. mereka juga belum tentu lari tapi mereka kayak menghargai effort kita jadi kayak Iya, itu kan Kakak bilang sampai disuportin ale 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 iya, gitu. gitu kayak mereka suka banget Yes, kayak gitu. yes. Bahkan sebenarnya kita takut kalau mengganggu mereka karena tengah malam lewatin. Iya. Terus kalau di Indonesia nih, kebanyakan, malah, nggak tahu mereka, terlalu baik, marking-marking-nya dipindahin. Jadi pernah ada satu race, marking-marking-nya dipindahin terus dikumpulin di satu pohon, as if it's a Christmas tree. Jadi Marking ini pindahin. iya dikumpulin di satu Heeh. pohon, buat mereka mungkin lucu tapi buat kita pelari jadi Mhm. menyebalkan, Mhm, mhm. karena jadi takut nyasar Mhm. atau gimana Nah, gitu sih. so jadi Kak Elo ikut CCC by UTMB 100 kilo tahun 2003 DNF, boleh Iya, diceritain nggak kenapa DNF? DNF-nya, karena, mungkin ya, Banyak banyak faktor-faktornya, banget coba faktornya kalau ceritain. yang menurut aku kayak datangnya terlalu mepet karena Mhm, race-nya tuh Jumat, aku baru nyampe, Prancis tuh Selasa malam baru recover berarti Rabu dan ya ternyata kan, nggak cukup waktu untuk istirahatnya karena kan beda negara, long flight, mhm, perbedaan zona waktu dan harus penyesuaian aklimatisasi segala macem kan, mhm, mhm. terus masih agak fatigue lah badannya. Heeh, Terus juga pas lagi race ngerasa ngantuk banget atau iya, kayak, belum dapet istirahatnya. Terus juga kayak apa ya, iya, mungkin terlalu bener, mengandalkan gel, bener, jadi nggak, iya. gut training-nya belum, kuat sebenarnya Ah, karena kan, oke. manusia ketika, sebenarnya kita, kalau lari ultra itu anomali sih buat badan kita, yang harusnya jam istirahat kita paksa untuk olahraga, ya Heeh, mungkin agak shock juga kalau iya, kita nggak pernah bener, latihan sih, iya. gut-nya segala macam Iya sih. bener, flight-nya aja dari Jakarta, Paris, bisa Jakarta Paris atau dari Prancis atau dari Iya, Itali, normalnya kalau mau 16, yang normal ya sekitar 16 jam dari iya. Jakarta biasanya transit, entah transit di Dubai, transit di Qatar, atau di Abu Dhabi, itu udah
udah 16 jam, 8 jam ke sana, terus 8 jam lagi baru ke negara Eropa gitu loh. Iya. Jadi lumayan udah capek di perjalanan, belum lagi suhunya beda ya Kak? Suhunya beda. Humid, Humidnya lebih lebih humid. dingin. Kalau di Indonesia kan ya cuacanya ya tropis, terus humid banget. Di sana kan beda, dingin, apalagi di pegunungan kan. Ya apalagi di ketinggian 1000-an deh kalau nggak salah Chamonix kan. Ya kita tinggal di Jakarta yang 0 mdpl, Bener. pindah ke 1600 1200 mdpl ya harus penyesuaian gitu. Beda tekanan kan. Kayak gitu. Ternyata butuh penyesuaian. Kalau beda kan mungkin kalau maraton nggak terlalu banyak waktu kan buat penyesuaian karena biasanya kan rest-restnya di kota yang flat gitu-gitu. Tapi sebelum yang di CCC kan kakak bilang ada masalah gut issue, sebelumnya sebelum ke CCC udah pernah ikut ultra di Indonesia atau? Pernah, aku pernah ikut BTS 100 kilo dan sebenarnya aku juga meragukan sih 100 kilo tuh is for me or not, tapi sebenarnya karena kapan lagi nih karena teman aku bilang best part dari UTMB itu ada di CCC, makanya dibilangnya sister of UTMB kan. Iya. Karena view yang paling cantik itu adalah rute-rutenya CCC sendiri segala macam. Akhirnya ya udah kapan lagi, terus kayak mumpung ada kesempatan, ada rezeki segala macam. Tapi pas yang ikut BTS. event BTS itu fuelingnya gimana Kak? Strategi fuelingnya sama dengan CCC atau Berantakan juga berantakan sih. juga? Makanya Kayak pure 100% gel atau campur makanan iya, solid? sebenarnya itu udah berantakan sih, kayak mual juga, terus kayak apa yang masuk keluar lagi. Nah semenjak itu pun 100 kilo aku yang di BTS kan itu 30 jaman, itu berarti kan sebenarnya nggak bagus. Secara BTS tuh elevationnya cuma 4000 3000-an kalau nggak salah, lebih runnable. Tapi aku finishnya dan banyak istirahat, banyak berhenti, bahkan sempat kayak mutusin mau DNF karena sempat hari pertama menstruasi. Jadi badan tuh gak bener deh. Tapi kayak udahlah push gitu. Terus kayak finishnya suffer kayak 100 kilo bukan buat aku deh. Oke, terus fast forward ke tahun ini 2025, akhirnya Kylo comeback Yeay. CCC by UTMB, finish. Berapa Kak time-nya? 26 jam. Iya. Terus pelajaran apa yang diambil setelah gagal dan akhirnya ini sukses? Sebenarnya Tipsnya, strateginya, fuelingnya gimana? Feelingnya yang pasti 1 jam atau kita based on waktu sih 45 sampai 1 jam minimal nggak cuma gel, tapi aku juga bawa permen dan itu ternyata sangat ngebantu. Jadi kayak aku belajar juga makanan yang kita masuk tuh jangan gel terus, tapi ada sesuatu yang bikin perut dan otak fun gitu. Jadi Makanan ada solid foodnya juga, nggak cuma cair gel gitu ya. atau buah-buahan yang ada di water session tuh ngebantu banget sih. Jadi gel itu kan kadang emang bagus, tapi harus dipaksa lagi sama air. Dan yang aku suka cola di water session UTMB itu fresh banget dan enak banget. Somehow tuh kayak menyenangkan. Karena sparkling water terus campur sama colanya handmade itu beda aja rasanya. Nice. Terus kali ini dia juga datangnya lebih jadi dia ada waktu buat adaptasi badannya sama suhunya. Jadi tiap hari jogging dulu ya Kak, jogging pemanasan juga. Jogging dan belanja. Oh belanja, iya karena kan Disneyland ya itu harus. Surganya pecinta trail, semua booth di situ bagi-bagi freebies. Dan banyak edisi-edisi terbarunya pas banget karena ganti season kan September itu. Benar limited jadi pas edition. banget. Gitu. Oke, terus akhirnya selesai Kak. Terus gimana pengalamannya sisi tahun ini dibandingin tahun lalu? Bandingkan tahun lalu tuh sebenarnya maksudnya tahun 2023, sorry, 2023. Di tahun sebelumnya 2023 itu sebenarnya lebih ke mereka bilang panas, tapi buat kita nggak panas. Oke. Karena aku lihat orang Eropa tuh badannya udah panas semua, udah merah-merah. Panasan. Ya kalau pas di 2025 cuacanya hujan terus, bahkan sempat diprediksi bakal salju juga. Tapi untungnya pas start tuh aman sentosa, tapi di puncak kedua di Colvera itu dingin banget. Itu kayak untungnya mandatory gear nambah kan, dan di CCC itu kan nggak ada drop back, jadi ya untungnya udah latihan beban berkat latihan high rocks, jadi semua yang ada di tas itu muat dan kuat di bawahnya gitu. Karena kan di Indonesia tuh biasanya minimal 70 kilo pasti ada drop back. Buat kita yang nggak biasa ada drop back lumayan panik, karena kan pasti tasnya jadi berat. Nah itulah jadinya concernnya untuk strength training terutama di bagian upper body. Karena bawa vest yang dengan segala mandatory itu
berguna banget. Iya, jadi sekarang tahun ini akhirnya finish dengan semangat baru, udah belajar dari pengalaman sebelumnya, strategi fuelingnya, sampai latihan-latihan tambahan lagi Kak, weight training Iya, weight gitu-gitu. training, terus juga banyak yang cross trainingnya juga. Heeh, heeh. Banyak lah. Terus fuelingnya gue sendiri lihat dia bawa banyak solid Jauh. food kayak dada ayam, dia Iya, bawa dada ayam yang udah praktis, bawa bawakan. sosis, bawa nasi juga ya Kak, nasi putih. Nasi tim support yang Tim bawa. support. Jadi ada beberapa kita kan waktu itu lagi bareng sama yang lain juga para trail runner dari Indonesia yang ikut UTMB juga. Ada juga orang Indonesia yang udah lama tinggal di sana. Jadi kita benar-benar support, kasih support ke ya runners yang lain. Jadi nggak cuma makan makanan barat, makan Iya. makanan keju, sosis gitu-gitu. Jadi sekarang kita udah runners Indo tuh lebih well prepare. Kayak Kylo bawa sosis, bawa Ada telur iya. dimasakin. Rendang bawa nggak nih kok? Renang takut sakit perut karena pedes. Tapi ya mungkin siapa tahu ada yang mau bawa. Karena kayak lo masakin Bawa renang. rendang pas tapi udah selesai race ya udah selesai udah sebelum apa sudah? Sebelum buat Sebelum dia makan race aja, makan buat makan biar semangat race-nya Iya. gitu. Biar nggak homesick karena di sana makanannya takut nggak cocok kan ntar kenapa-napa lagi diare udah jauh-jauh kan Iya. gitu. Terus gimana perasaannya habis 2023 DNF terus 2025 akhirnya nih comeback Iya, senang sih. finish strong. Karena jujurnya awal-awal mau pas sampai satu nggak bakal expect finish sebenarnya. Kayak ya udahlah kalau nggak finish pun ya is okay karena aku juga nothing tulus. Toh juga kalau nggak dana kalau nggak finish ya ikut lagi tahun depan. Iya, Tapi ya karena aku juga sadar latihan aku ngerasa kayak kurang karena somehow jarang ikut race. Iya. Terus karena banyak kerjaan di weekend aku ngerasa mileage tuh apalagi kan mungkin banyak yang ngelihat orang-orang tuh ngelihat kalau lo jarang ikut trail, jarang ikut race segala macam. Iya. Kayak sempet agak panik-panik kayak gitu sih. Iya. Tapi ternyata Iya. latihan selama ini walaupun cuma di gym, cuma di road, ternyata bisa membantu finish. Jadi kayak lo kayak kalau lihat di Instagram kayak atlet trail padahal dia masih kerja juga kayak Kak, masih ya kayak manusia pada umumnya, bukan atlet yang tiap hari kerjanya race terus, nggak juga, tapi kehidupan pada umumnya masih mayoritas budak korporat. orang masih budak korporat. Jadi kayak lo sendiri yang ngatur waktunya segala macam. Oke, berarti kita selesai ngomongin UTMB, event Kylo, terus sekarang kan event trail lagi banyak Kak di Indonesia. Trail run lagi naik daun, banyak pelari yang dari road pindah ke trail run. Perbedaannya apa sih Kak pas Kakak biasanya udah ikut event UTMB, terus sekarang banyak lihat Trail Indo, apa perbedaan yang paling signifikan? Mungkin dari segi safety dulu, mungkin dari kelengkapan barang-barang. Race-race-nya ya? Iya, mandatory gear-nya. gear-nya. Yang paling beda. Paling beda sekarang tuh mungkin nggak terlalu diperhatiin ya karena beberapa race mandatory gear tuh dicek di awal. Nah pengalaman dari aku kalau cek di awal bisa jadi tuh chance untuk curang itu banyak banget, minjem segala macam. Jadi cuma formalitas gitu kalau di Indonesia, cuma jadi kalau di formalitas. UTMB kan dari 2023 itu udah nggak ada mandatory gear check. Jadi cuman itu mandatory, lu harus bawa selama race. Akan ada random check kalau ketahuan nggak dapat you cannot start atau disqualify. 2024 ada yang kedapetan, ada yang pas mau start karena lagi heat wave itu harus ada ekstra kan. Nah jadi kayak pas mau masuk start dicekin tuh satu-satu di bawah semua atau enggak. Pas tahun aku kayaknya sih udah kelihatan ada extra layer, udah pasti kalau tasnya vestnya kempes atau kosong itu udah pasti akan dicek. Kalau vestnya gendut udah pasti udah masuk aja. Jadi lebih gampang gitu sih. Nah kalau di sini ya itu mandatory gear check itu cuman syarat awal doang gitu sih. Tapi aku lihat ada race juga sekarang ada mandatory gear check di tengah. Jadi kalau ketahuan nggak dapet ya mungkin akan disqualify. Jadi itu juga buat safety sih, bukan buat rules-rulesan doang, tapi ya buat safety. Benar tuh. Jadi yang mau ikut perhatiin mandatory gear karena itu benar-benar penting walaupun kalian nggak butuh, tapi entah siapapun ya misalnya pelari lain atau alam kan kita lari di alam nih guys, itu bukan lari normal road lagi. Jadi ini benar-benar medannya beda, suasananya beda, alam juga nggak ada yang tahu. Kadang cuacanya bisa tiba-tiba berubah. Jadi ya gitu. Terus jalur Kak. Jalurnya. Aku merasa jalurnya sih
karena sekarang gue lagi tinggal di Prancis, jadi lihat medannya sangat beda jauh ya. Di Indonesia medannya tricky banget, teknikal banget, turun walaupun ini suka kepleset, medannya lebih tricky sih. Kalau kayak lo gimana? Yang udah biasa Ja tengah trail di Indo, terus udah pernah nyobain trail di Prancis iya. dan Swiss, Kalau Italis Perancis kayak ya, mostly sih runnable ya, karena rutenya nyaman gitu, heeh, safety banget, clear, safety. dan gak akan nyampe nyasar karena cuma satu jalur. Kalau nyasar berarti Anda ngantuk kan, gitu. Kalau di Indonesia tuh jalurnya banyak banget cabang-cabangnya, dan Mhm, itu juga karena kan mungkin negara tropis pohonnya tuh banyak akar, jadi heeh, ya akar-akar juga banyak, batu-batu, makadam itu banyak iya. banget. Jadi kayak sepatunya tuh ya harus yang technical lumayan lah, apalagi kalau Oke. cuacanya hujan, Iya, ya itu mhm. wajib banget sepatu yang technical, gitu Oke sih. oke. Jadi sepatu trail sangat, penting ya. Betul sekali. Terus, seberapa penting sih Kak buat orang yang, baru mau coba trail run, Mhm. seberapa penting weight training buat buat mereka ikut trail run gitu loh? Weight training, Iya, weight oh, training kayak oke ya, pentingnya tuh buat, apa ya, menghindari cedera. oke, Karena ketika iya, kita trail running itu, terutama downhill itu kan, banyak banget force atau apa sih namanya, impact impact-nya ya, impact ke heeh, kaki. mhm, Kalau, weight training-nya jarang dilakuin, pasti, akan sakit lututnya, terutama pasti akan takut-takutan. iya, Nah, kalau kita downhill takut-takutan, pasti kan tumpuan lutut tuh jadi bebannya banyak banget kan. Jadi kayak pasti ya, after-nya nggak enak banget, akan cepet cedera. Sebenarnya ya, sama, menghindari kita, apa ya, eee, pas udah race, kayak capek banget iya, itu, heeh, gunanya strength training dan weight training tuh ya itu. Jadi, load-nya, bebannya sendiri udah dilatih, jadi ketika race atau lari udah bisa berkurang nggak dan menghindari cedera, iya iya gitu iya sih. iya iya. Terus, buat yang mau ikut trail run nih Kak, baru mau nyobain trail run tahun depan, boleh kasih rekomendasi nggak event-event trail run di Indonesia yang bisa dibilang masih runnable? Runnable, ada beberapa Beberapa sih, event, buat mungkin yang newbie iya friendly ya? buat yang newbie mau coba trail run tahun 2026 mungkin kayak lo bisa kasih Iya, rekomendasi event-event yang Kakak udah pernah cobain atau heeh. mungkin kenal sama komunitasnya yang tahu nih ini event, masih oke buat beginner, runnable gitu. Nah, yang mungkin yang familiar bisa Tahura yang di Bandung, itu lumayan nggak terlalu banyak, elevasi, tapi ya mungkin yang kategorinya cuma 21 kilo ke bawah. Heeh. Kalau yang 42 tuh agak teknikal. Oke. Terus kalau yang sangat friendly lagi tuh Coast to Coast, Coast to Jogja. coast. Itu karena sebenarnya cuman bukit doang, nggak ada gunung, tapi larinya di pinggir pantai dan tebing-tebing apa sih, karang gitu. Itu lumayan dan buat melatih, start tengah malam, itu karena kan kalau nggak salah kategori ultranya start tengah malam karena daerah pantai buat menghindari heat wave-nya biar nggak panas. Dan kalau finish bisa dapat makan ikan gratis, penting. Karena kita beralih untuk makan kan? Iya iya, bener bener, emang nikmatnya beda sih guys, Iya, kalau trail run tuh dari awalnya road yang biasanya lari rame-rame, kali ini kalau nge-trail tuh kita kayak meditasi ya, Kak. iya, Kita bener-bener kayak sekeliling sudah sepi, iya, bener-bener kayak self meditate, nggak ada kayak suara you and yourself only. heeh, Apalagi kalau kategori ultra di Indonesia kan belum ramai, jadi kadang depan jauh, belakang jauh, kalau nggak ada temennya ya udah, jangan mikir yang aneh-aneh. Oh ya, fokus aja, takutnya kenapa-napa. terus, apalagi ya? Briefing-nya udah itu aja, Iya. Oh ini apa, yang kalau trail tuh apa aja yang mesti dilatih selain jaraknya? Kan kayak oke ada oke oke oke. Iya boleh elevasinya. boleh boleh. Terus kalau misalnya, kalian yang mau ikut trail run, jangan lupa perhatiin baik-baik, eee race-race-nya. Kan misalnya ada satu event, ada kategori-kategorinya tuh. Hmm, Kalian juga nggak cuma harus lihat berapa jarak kategorinya, tapi kalian juga harus lihat elevasinya gimana, tekniknya betul. gimana. Mungkin kayak lo mungkin bisa elaborasi dikit, biasanya kan ada yang rutenya teknikal atau gimana, Kak? Iya betul banget kayak, banyak banget sih kayak pengalaman mereka ada
anak road nih Heeh. mikir kayak, "Aku udah finish maraton nih, berarti aku bisa ikut 42 kilonya trail." Mhm. Padahal di maraton kan mostly paling tinggi 300 sampai 800 kan elevasinya. Yes. Kalau di trail tuh bisa sampai 1000, 2000. Nah, itu tuh bisa sebenarnya ya effort-nya bisa lebih parah dan baca si naik turunnya sendiri. Karena kan bisa jadi startnya dari nol harus naik dulu ke 500, itu kan berarti lumayan naik kan ya, dan Benar. jaraknya juga mesti dilihat. Terus sama perhatiin jarak per water station-nya juga sih. Kalau biasanya ada beberapa trail yang mereka bilang jarak WS-nya jauh, berarti kita harus supply Benar. makanan kita dulu sebelum kita nyampe ke WS Iya, gitu. Karena iya. biasanya WS di trail tuh lumayan 10 kilo Iya, per WS, benar, 12 benar. gitu-gitu. Karena ini medannya beda ya, Bedanya, nggak kayak road. Kalau di road ya mungkin setiap berapa kilo ya dua Kak, setengah kan 2,5, atau 2 5 kilo. kilo itu fix kan, udah tahu. Hmm, Kan road ya memang medannya lebih mudah. Kalau di iya. trail kadang kalau misalnya mau diadain setiap 5 kilo, tapi kalau medannya Jauh-jauh nggak nggak akses, reachable, aksesnya kurang bagus, jadi ya mereka harus adaptasi juga. iya, Terus juga karena di trail ada tanjakan dan ada turunan yang mhm, nggak jarang ada di road running. Jadi ya tentu aja tekniknya beda, iya, latihannya juga porsian teknik latihannya juga beda dong Kak, kalau kalau road sama trail? benar beda. Kalau road kan biasanya lebih gampang terukur ya, kayak mainnya di speed atau mempertajam intervalnya segala macam. Kalau di trail sih lebih fokus ke strength training karena akan ada elevasinya sama ya berbanyak hill repeat biar kita apa sih, dapat eksplosifnya dan nggak cepet capek kalau banyak tanjakan gitu sih, dan banyak Oke. Iya, spesifikasi iya, tergantung tipe race-nya. iya. Kayak misalkan kayak di Rinjani. Rinjani itu selain technical, dia juga WS-nya jauh-jauh, jadi kayak Ah, oke. mesti latihan Mhm, banyak-banyak yang mhm, 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 mhm. gradiennya lumayan miring-miring, Iya. gitu sih. Mungkin gitu aja guys podcast, kali ini, podcast perdana Trail Run buat ya bahas perbedaan trail di Eropa, di Indonesia, terus mungkin juga banyak karena trail running lagi ngetren, jadi gue ajak Kak Elo biar kita sama-sama sharing, share ilmu. Kak Elo kan udah pengalaman udah lumayan banyak guys, dia udah lama. Jadi Kak Elo share bisa Instagramnya di apa ini ya? Di @holaelo, Ayo, kalau Elo. Ada di Threads juga kan? ada juga, Sering bikin Threads, konten sport science ya kadang ya, strength kadang-kadang. training. Terus Kylo juga lagi persiapan mau mau apa Kak? Hyrox Osaka. Hyrox. Jadi dia mau Hyrox. Thank Di you.